Berikut ini, setidaknya ada 3 syarat dan kriteria untuk menunjuk Panglima TNI yang baru. Apa saja syarat dan kriteria tersebut? Simak ulasan video berikut ini. Sebelum lanjut, pastikan dulu tekan tombol like, share, komen, dan subscribe APN Channel supaya channel ini terus berkembang dalam memberikan informasi keren lainnya. Isu pergantian Panglima TNI kini tengah santer dibicarakan berbagai kalangan dan media. Isu semakin santer usai Presiden Joko Widodo memanggil 3 kepala staf dari 3 matra ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu 14 Juni 2020 yang lalu. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Ketiganya berolahraga bersama Presiden Jokowi di area Istana Kepresidenan Bogor. Pekan sebelumnya, Presiden Jokowi juga berolahraga bersama dengan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz. Usai pergantian Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, isu pergantian Panglima TNI mencuat dan menguat. Terlebih Marsikal TNI Hadi Cahyanto terhitung sudah cukup lama menjabat sebagai Panglima TNI sejak 8 Desember 2017 yang lalu. Proses pergantian Panglima TNI sejak periode reformasi memang selalu menjadi topik yang menarik perhatian banyak kalangan. Tak sedikit pakar dan akademisi memberikan pandangan terkait perspektif dan ketentuan yang berlaku selama ini. Selain itu, suksesi di tubuh TNI selalu menjadi diskursus yang hangat, mengingat TNI sebagai salah satu komponen strategis NKRI banyak berperan penting dalam dinamika bangsa Indonesia. Merujuk pasal 13 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 memang mengamanatkan jabatan Panglima TNI dapat dijabat oleh perwira tinggi aktif yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Yang artinya Kasat, Kasal, dan Kasau memiliki peluang yang sama untuk menjabat Panglima TNI. Meski harus bergantian, namun pada kenyataannya Presiden yang menentukan siapa yang akan menjabat, sebab telah menjadi hak prerogatifnya. Dan hak prerogatif Presiden tersebut tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati sebagai pengamat militer mengungkapkan ada 3 hal penting yang patut menjadi pertimbangan untuk menunjuk Panglima TNI. Pertama, menurut Susaning Tias Kertopati sangat penting untuk menentukan proyeksi masa jabatan Panglima TNI minimal di tahun ke depan untuk menjaga proses regenerasi. Jika tidak diperhatikan, maka pengalaman menunjukkan beberapa perwira yang cemerlang tidak sempat menjabat karena terhalang seniornya yang belum pensiun. Padahal untuk jabatan strategis Panglima TNI tidak harus menunggu usai pensiun. Apalagi jika dipertimbangkan prestasi kerja selama dinas. Ukuran prestasi kerja yang memang belum standar menyebabkan banyak spekulasi yang hanya berdasarkan rekam jejak pengalaman dinas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 34 TNI Pasal 13 Ayat 4 tentang TNI masih belum memuat soal standarisasi prestasi kinerja perwira tinggi. Padahal standarisasi ini dinilai sangat penting. Kalaupun undang-undang tidak memuat standarisasi tersebut, setidaknya dibentuk dalam keputusan Presiden atau Kepres. Pertimbangan kedua menurutnya adalah kebutuhan organisasi TNI dalam kurun waktu ke depan sebagai bagian modernisasi alat utama sistem pertahanan atau alutsista, sehingga dibutuhkan kemampuan manajemen tempur dan diplomasi militer yang handal. Dan yang ketiga adalah pertimbangan perkembangan lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Dibutuhkan sosok Panglima TNI yang memiliki dampak penangkalan bagi petinggi militer internasional. Penting sekali jika Panglima TNI disegani di dunia internasional. Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati menghendaki Panglima TNI adalah seorang scholar warrior yang bermakna memiliki catatan bagus perannya sebagai tentara. Panglima TNI juga harus memiliki intelektualitas dan intelijensia tinggi, paham tentang manajemen dan sosok yang disegani internasional. Selain itu, Panglima TNI juga harus memiliki pergaulan yang luas di dunia internasional dan diplomasi yang handal.